Meski definisinya hingga sekarang masih dipertentangkan di kalangan agamawan dan saintis, keyakinan masih menjadi salah satu tema penting yang tak lekang oleh waktu dan terus dibicarakan karena spektrumnya yang amat luas. Kini ilmu pengetahuan modern telah menemukan sebuah jejak unik dalam diri setiap makhluk hewani, yang disebut secara akademis dengan nama DNA, yaitu deoksiribonukleik asid, senyawa kimia kompleks yang ditemukan dalam nukleus setiap sel, dan menyimpan data yang diperlukan untuk perkembangan individu. Temuan ini merupakan sebuah lompatan besar dalam dunia sains, dan juga dalam dunia metafisika serta agama sekaligus. Jejak mukjizat inilah yang diharapkan dapat menguak misteri pencipta kehidupan, yakni Tuhan. Apakah pengetahuan modern telah menyingkap keberadaan suatu kecerdasan yang meliputi alam semesta, dan mengubur ateisme? Benarkah sains modern telah melakukan pertobatan? Apakah fisika dan metafisika telah melakukan sebuah perselingkuhan? Tentu masih banyak pertanyaan seputar kehidupan yang menanti jawaban. Lalu bagaimana pandangan sains terhadap keyakinan kita terhadap Tuhan? Inilah yang akan Footnote coba soroti dari berbagai perspektif sains, dan sejumlah menu lain dalam video ini tentang keyakinan terhadap Tuhan. Semoga sajian-sajian ilmiah dan hangat ini dapat melenyapkan rasa lapar dan dahaga intelektual kalian. Kata sains berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia yang berarti pengetahuan atau mengetahui. Sains dalam pengertian sebenarnya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai fenomena alam, sehingga rahasia yang dikandungnya dapat diungkap dan dipahami. Dalam usaha mengungkap rahasia alam tersebut, sains melakukannya dengan menggunakan metode ilmiah, dan metode sains memiliki ciri-ciri tertentu. Beberapa hal yang menjadi ciri sains yaitu: 1. Objek kajiannya sains berupa benda-benda konkret. Yang dimaksud benda konkret adalah benda-benda yang dapat ditangkap oleh alat-alat indera, dapat berupa benda padat, cair, atau gas. Jika benda-benda tersebut tidak dapat ditangkap oleh indera, maka digunakan alat bantu. Contohnya, pengamatan terhadap virus dilakukan dengan menggunakan mikroskop elektron dan bakteri dengan bantuan mikroskop cahaya. 2. Sains mengembangkan pengalaman-pengalaman empiris. Hal itu berarti pemecahan masalah dilakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dapat dirasakan oleh semua orang. 3. Sains menggunakan langkah-langkah sistematis. Artinya dalam proses pemecahan masalah, sains menggunakan langkah-langkah yang teratur atau sistematis sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibakukan. Langkah-langkah sistematis tersebut berlaku untuk setiap bidang kajian sains dengan hasil yang sama jika dilakukan pada situasi yang sama. 4. Hasil produk sains bersifat objektif, yang artinya, segala temuan tersebut tidak dipengaruhi oleh subjektivitas pelaku eksperimen, atau atas hasil pemesanan dari pihak lain yang sifatnya memihak. Sains hanya memihak kepada kebenaran yang bersifat ilmiah. 5. Sains menggunakan cara berpikir logis, yaitu cara berpikir yang menggunakan logika akan mengikuti kontinuitas dalam berpikir, dan hukum-hukum yang dihasilkan sains bersifat universal, yang artinya dapat dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, serta kapan saja, dan pada dasarnya akan mendapatkan hasil yang sama. Manusia pada dasarnya secara naluriah percaya akan adanya Tuhan sebagai zat maha kuasa yang mengatur alam semesta, misalkan petir yang dianggap manusia disebabkan oleh amarah Tuhan, atau terjadinya tsunami yang dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan Tuhan, untuk memperingatkan umat tertentu agar tidak berbuat dosa, dan bayi yang lahir dengan kondisi cacat biasanya dipandang sebagai hukuman Tuhan pada orang tuanya. Asosiasi antara gejala alam dan Tuhan sangatlah erat sejak zaman dahulu. Asal-usul keyakinan kepada Tuhan tampaknya berasal dari usaha menjelaskan pengalaman manusia tentang hal-hal baru dan peristiwa-peristiwa yang di luar kebiasaan alam. Keberadaan Tuhan dimaknai sebagai pengisi celah atas hal-hal yang tersisih dan abnormal di alam. Banyak ilmuwan yang menyebutkan, kalau Tuhan diawali dengan usaha menjelaskan ketidakteraturan, dan segala kejadian yang bersifat kebetulan. Kemunculan Tuhan untuk menjelaskan sebab-sebab fenomena fisikal ini memang tidak bersifat sakral, dikarenakan Tuhan dikonsepsikan oleh manusia, dan ketika dipercaya oleh mayoritas orang dalam kehidupan bermasyarakat, maka masuklah konsepsi Tuhan ke dalam politik. Dari sini lahirlah magic yang diawali sebuah bentuk usaha menggunakan Tuhan untuk meraih kekuasaan. Dengan adanya magic manusia merasa mampu memanipulasi alam, misalkan dengan ritus-ritus seperti merubah arah angin, memaksa turunnya hujan, atau bahkan menghentikan gerak matahari. Dari magic ini berkembanglah agama, di mana Tuhan dan hukum disatukan untuk memberikan rasa aman,
serta menghubungkan manusia dengan kekuatan di luar alam. Hal ini mungkin datang dari kesadaran jikalau manusia tidak mampu sendirian menghadapi kekuatan alam, dan alhasil mereka pun membutuhkan agen yang dapat mengatasi alam tersebut. Dengan adanya agen ini yaitu Tuhan, maka manusia yang beriman mampu menciptakan mukjizat. Misalnya mukjizat para nabi, yang pada dasarnya merupakan gambaran superioritas manusia untuk menghadapi alam yang dipandang begitu kuat. Dengan adanya personifikasi pada alam, muncullah gagasan untuk menyatukan keseluruhannya ke dalam sebuah semesta, yang pada gilirannya membawa pada agama-agama besar yang lebih universal dalam memandang alam, dan membawa pada konsepsi monoteisme. Seiring berjalannya waktu, orang mulai merasa tidak puas dengan penjelasan mengenai Tuhan, apalagi bila penjelasan tersebut erat kaitannya dengan kekuasaan. Suatu gejala alam tampaknya terjadi begitu saja dan selalu begitu. Sebagai contoh, Aristoteles mengatakan, kalau batu akan selalu jatuh ke bawah ketika dilempar. Ada sebuah aturan di alam ini yang tidak dapat dilanggar walau bagaimanapun hasilnya. Dengan asumsi yang disebut determinisme ini, orang mulai mencari penjelasan hukum atau mekanisme alam, sebuah penjelasan yang tidak lagi memerlukan agen Tuhan sebagai penyebab peristiwa alam tersebut terjadi. Hal ini diperkuat lagi mengenai isu keadilan dan kejahatan yang muncul dari para pemikir, ketika dihadapkan dengan argumen yang berhubungan dengan Tuhan. Menurut Einstein, sains adalah usaha membuat keanekaragaman yang kacau dalam pengalaman inderawi kita menjadi sebuah sistem pemikiran yang seragam secara logis. Definisi ini membatasi sains ke dalam dua batasan. Pertama, ia harus bersangkut paut dengan pengalaman inderawi. Kedua, ia harus membentuk sistem pemikiran yang konsisten. Batasan pertama sering disebut empiris dan batasan kedua disebut teoritis. Inilah dua pilar utama sains. Kedua pilar ini kemudian dibangun atas landasan yang tersirat dalam definisi Einstein, yaitu logika. Logika adalah asas kelurusan berpikir. Pengalaman inderawi dan sistem pemikiranlah yang menyusun sains berinteraksi dengan perangkat kelurusan berpikir ini. Ada tiga cara bagaimana dua unsur sains tersebut berinteraksi, yaitu cara deduktif, induktif, dan abduktif. Bernalar deduktif ialah menarik kesimpulan dari sebuah pernyataan atau hukum secara umum. Bernalar induktif adalah menarik kesimpulan dari beberapa pernyataan atau kejadian khusus yang mirip. Bernalar abduktif adalah menarik kesimpulan dari sebuah dugaan yang kebenarannya masih harus diuji coba. Dengan ketiga bentuk bernalar ini beserta logikanya, maka sains pun mengalami perkembangan. Pada perkembangannya, sains memiliki tujuan ekstrinsik dan tujuan intrinsik. Tujuan ekstrinsik adalah tujuan demi kepentingan manusia itu sendiri, entah untuk berperang atau menciptakan perdamaian. Tujuan ekstrinsik terikat pada siapa ilmuwan yang mengerjakan sains itu. Sama halnya dengan pisau, tujuan ekstrinsiknya adalah memotong sayur atau untuk menikam manusia, tergantung siapa penggunanya. Tujuan intrinsik adalah tujuan sains untuk sains itu sendiri. Ini adalah sesuatu yang ideal dan dapat diringkas sebagai menjaga kehidupan sains itu sendiri. Tujuan-tujuan ini berfokus pada beberapa hal, yaitu 1. Keterujian, 2. Memperoleh kebenaran dan menghindari kesalahan, 3. Prediksi, dan 4. Kemajuan. Keterujian atau testability merujuk pada kemampuan sains untuk menguji sebuah atau beberapa pernyataan. Sains hanya berurusan dengan pernyataan empiris, yaitu pernyataan yang hanya dapat difalsifikasi. Sebuah pernyataan yang tidak dapat dikritik bukanlah pernyataan ilmiah, dan bukan urusan dari sains. Dengan kata lain, sebuah teori yang tidak dapat diuji benar salahnya bukanlah teori yang ilmiah. Agar dapat diuji, sebuah teori harus berkaitan dengan dunia nyata dan harus bersifat objektif. Hal ini sejalan juga dengan pendapat filsuf yang disebut ketertolakan. Ketertolakan berarti sebuah pernyataan harus dapat ditolak oleh suatu pernyataan jika pernyataan penolak tersebut benar. Sifat keterujian ini menjadikan sebuah makalah penelitian sains berbeda dengan makalah bidang ilmu lainnya. Sebuah makalah penelitian sains mengandung bagian yang disebut sebagai metode. Bagian metode inilah yang merupakan bagian wajib serta menjadi inti dari sebuah karya ilmiah sains, dan bagian metode juga memungkinkan orang lain meniru bagaimana penelitian dilakukan dan mengkonfirmasi kebenarannya. Ketika sebuah metode menemukan hasil, dan para ilmuwan lainnya menggunakan metode yang sama dan menemukan hasil yang sama, maka itu disebut sebagai fakta. Tujuannya yaitu untuk memperoleh kebenaran dan menghindari kesalahan.
Memperoleh kebenaran dan menghindari kesalahan adalah merupakan tujuan yang ideal. Pada prakteknya, tujuan sains adalah memaksimalkan jumlah kebenaran yang didapatkan, dan meminimalkan jumlah kesalahan yang diperoleh. Sebuah teori terdiri dari beberapa pernyataan, yang sebagian empiris dan sebagian lagi tidak. Jika sebuah teori memiliki proposisi yang seluruhnya empiris dan benar pun, ia tidaklah harus dipandang sebagai hal yang benar untuk mewakili realitas. Mungkin ada sebuah teori lain yang memiliki proposisi lebih banyak, semua empiris, dan semua terbukti benar. Hal ini telah terjadi pada kasus teori gerak Newton yang digantikan oleh teori relativitas Einstein. Tujuan berikutnya adalah prediksi. Prediksi merupakan tujuan tertua dari sains. Sebagai contoh, para astronom di masa Mesir kuno tidak bicara tentang falsifikasi, tapi bicara apakah sebuah teori mampu memprediksi sesuatu. Di sisi lain, Marx dan Comte tampaknya memandang prediksi sebagai tahap final di mana ilmu melakukan prediksi dan memegang kedaulatan mutlak atas kepastian dan kebenaran. Fakta yang diperoleh sebelumnya lewat metode, kemudian dimasukkan dalam teori dan teori yang telah dimasuki fakta tersebut kemudian dituntut menghasilkan prediksi. Jika teori tersebut mampu memprediksi sesuatu, contoh kapan terjadinya gerhana, maka teori tersebut barulah dapat dipandang sebagai ilmiah. Dan jika prediksi teori ilmiah tersebut benar dan konsisten, maka ia dipandang sebagai teori yang benar. Beberapa teori tandingannya yang tidak mampu memprediksi hal tersebut akan diragukan. Pada akhirnya, hanya satu atau dua teori saja yang dipandang kokoh, dan teori-teori lain yang tidak memiliki kekuatan penjelas atau terbukti salah akan dihapus. Hal ini telah ditunjukkan dalam kasus teori evolusi di mana pada abad ke-19 ada 7 versi teori evolusi. Seiring berjalannya waktu, hanya satu dari 7 teori ini yang bertahan hingga sekarang, yaitu teori evolusi dengan seleksi alam dari Darwin, sedangkan teori-teori evolusi lainnya, seperti Lamarck, Haeckel, Neo-Lamarckian, Huxley, De Vries, dan Morgan, gugur dan tak lagi dipandang. Sains terlihat tidak menyukai pluralisme teori karena mengejar kebenaran ini. Penolakan atas pluralisme teori inilah yang membawa pada tujuan sains selanjutnya, yaitu kemajuan. Mari kita telusuri satu persatu, apakah Tuhan dapat diuji kebenarannya ada tidaknya ia sebagai Tuhan. Membawa Tuhan ke ranah empiris berarti harus mendefinisikan Tuhan, mendefinisi Tuhan berarti membatasinya dan hal itu akan membuat para filsuf agama murka. Lantas siapkah agama-agama menjadikan Tuhannya sebagai objek ilmiah, memaksakan untuk memasukkan Tuhan dalam sains akan berwujud menjadi konsep Tuhan yang baru, dan lebih aneh lagi akan dipandang sebagai konsep sains tentang Tuhan. Apakah konsepsi baru mengenai Tuhan ini mau diterima oleh manusia, terutama yang menggunakan konsepsi lama mengenai Tuhan dalam agama mereka? Prinsip memperoleh kebenaran dan menghilangkan kesalahan, bagaimana jika prinsip ini dihubungkan dengan Tuhan? Sebagian orang kemudian berpikir bahwa segala yang dikeluarkan oleh Tuhan adalah yang benar, dan kebenaran dari Tuhan adalah kebenaran mutlak. Padahal kebenaran dalam sains adalah kebenaran relatif, dalam prinsip dasar inilah yang membuat sains menjadi mati. Ketika sains menemukan kebenaran mutlak, ia tidak dapat maju lagi karena ciri dari kemutlakan adalah ketidakberubahan. Dengan tetap memegang pandangan kitab suci tentang Tuhan dan perannya di alam, misalnya, sains akan kesulitan memastikan letak Tuhan dalam sebuah gejala alam. Contohnya bencana alam tsunami, di manakah posisi Tuhan? Apakah ia yang menyebabkan tsunami? Tidak, sains menemukan kalau penyebab tsunami adalah pergeseran kerak bumi. Apakah Tuhan yang menggeser kerak bumi? Tidak, sains menemukan kerak bumi bergeser karena dinamika perut bumi. Apakah dinamika perut bumi disebabkan Tuhan? Tidak, ia disebabkan pergerakan bumi pada orbitnya dan pengaruh benda-benda sekitar bumi di tata surya. Hal ini akan terus bergeser sehingga Tuhan berada di saat di mana sains tidak dapat menjelaskannya lagi. Kemampuan sains menggeser hingga ke detail dan keluasan ini membuat dirinya sukses dalam bidang teknik. Hal ini juga yang membuat beberapa orang mengeluh kalau Tuhan tersisihkan sains, dan menjadi subjek pembicaraan yang khusus di mana nilai kebenaran menjadi sulit diabsahkan. Sains tidak menyukai pluralisme teori, sementara dapat dipastikan kalau konsepsi manusia mengenai Tuhan sangat bersifat plural. Kemunculan ilmu-ilmu melenyapkan kehendak Tuhan di dalamnya dan membawa Tuhan ke wilayah kata benda. Apakah Tuhan dapat dimasukkan dalam komponen prediksi? Tuhan tampaknya disepakati oleh semua pihak, memiliki ciri-ciri hidup yaitu berkehendak.
Dapatkah sains memprediksi suatu gejala alam jika kehendak Tuhan dilibatkan di sana, dan tampaknya Tuhan tidak berkehendak apapun? Walau begitu, tetap ada usaha untuk menunjukkan kalau kitab suci ialah teks yang diyakini berasal dari Tuhan telah melakukan prediksi melebihi zamannya. Banyak penafsiran dalam beberapa agama seperti Kristen, Islam, Buddha dan Hindu, yang mengaku kalau teks suci mereka memprediksi temuan sains di masa modern. Hal ini adalah kesalahan memahami sifat sains, dikarenakan kitab suci bukanlah buku teori. Kitab suci memiliki proposisi-proposisi yang dapat ditafsirkan apapun tergantung pembacanya, berbeda dengan teori-teori sains, oleh karena itu prediksi yang dihasilkannya pun dapat benar atau salah, bukan tergantung pada teksnya, tapi pada penafsiran orang yang membacanya. Sebuah temuan sains modern hanya akan muncul ketika temuan tersebut sudah ada, bukan sebelumnya. Hal ini berkebalikan dengan sifat prediksi yang meramalkan sesuatu sebelum terjadinya, dan hal itu disebut sebagai postdiksi, yaitu meramalkan sesuatu setelah terjadinya. Artinya, orang tinggal menghubung-hubungkan antara temuan yang sudah ada dengan tulisan yang ada di tangannya, melihat kesesuaian atau bahkan merekayasa kesesuaian lalu mengklaim kalau ia melihat sebuah prediksi, bukannya postdiksi. Inilah mengapa sebuah klaim bahwa temuan sains modern sesuai dengan teks kitab suci muncul setelah temuan tersebut ada, bukan sebelumnya. Bahkan seandainya teks kitab suci sesuai dengan temuan sains modern sekarang, belum tentu ia sesuai dengan temuan sains di masa depan. Jika ditemukan di masa depan sesuatu yang meruntuhkan teori lama, dan ini sudah seringkali terjadi dalam sejarah sains, siapkah kitab suci dinyatakan salah, atau tafsir baru akan muncul dan kembali dibuat klaim kalau kitab suci telah memprediksi temuan baru tersebut. Gagasan Tuhan yang lebih modern berpegang pada keteraturan alam itu sendiri, ia tidak lagi digunakan sebagai penjelasan hal-hal istimewa di alam atau ketidakteraturan yang tampak di alam, sementara mukjizat adalah bukti adanya Tuhan, tetapi dipakai untuk menjelaskan keteraturan itu sendiri. Hal ini sedikit aneh, jika dilihat bagaimana ide Tuhan dipindah-pindahkan dari satu kotak ke kotak lainnya. Agama modern dan bahkan aliran baru ketuhanan yang tidak menyebut dirinya agama yang disebut deisme dan panteisme, menyatakan keteraturan alam sebagai bukti adanya Tuhan. Dalam bentuk pergeseran ini Tuhan didamaikan dengan sains, terisinya celah-celah hanya memperkuat bukti adanya Tuhan, bukan malah menyingkirkannya. Dalam pandangan modern ini, argumen yang paling sering dikutip adalah argumen kosmologis, dan sains pun mulai pula menggeser Tuhan dalam wilayah ini, bukan dengan menyebutkan kalau alam ini pada dasarnya tidak teratur, tetapi dengan cara yang lebih elegan, dengan meminta bantuan ranah ilmu yang lebih tinggi, yaitu matematika. Konsep Tuhan tidak dapat bersesuaian dengan sains, dan hal ini telah cukup lama disebut-sebut dalam berbagai literatur. Penemuan sains terus menggeser posisi Tuhan, sehingga Tuhan hanya dapat dipakai mengisi celah-celah kecil dalam pengetahuan atau yang disebut sebagai God of the Gap, dan pada akhirnya, posisi Tuhan terhapus sedikit demi sedikit seiring terisinya celah tersebut oleh penemuan baru. Terima kasih sudah menonton video ini dan ikuti terus video-video Footnote lainnya. Sampai jumpa di video Footnote berikutnya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya.